Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawla ba'du. Kita masih di program belajar sirah lewat video dan masih membahas seputar peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Ya. Di antara peristiwa penting yang dicatat sejarah jelang Nabi dilahirkan adalah penggaliannya sumur Zam-Zam. Ini artinya setelah sekian lama ya, ditemukan atau kemudian muncul air Zam-Zam itu di masa Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana dalam kisah-kisah sebelumnya pernah kita tuturkan, sumur Zam-Zam itu pernah hilang. Ya, mungkin karena kondisi alam sehingga tertutup ya, dan hilang ya, untuk sekian lama. Tidak disebutkan berapa kali hilangnya dan berapa lama hilangnya. Tapi yang jelas dikisahkan Abdul Muttalib ya, kakek baginda Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Ya, ini sebelum Nabi lahir ya, pernah bermimpi bahwa dia didatangi oleh seorang ya, dan kemudian diperintahkan atau disuruh untuk menggali sumur ya. Sekali ya, kemudian besoknya dia bermimpi lagi sampai 2 atau 3 kali dia bermimpi. Nah, baru kemudian pada kali yang ketiga ya, ada perintah khusus kepada Abdul Muttalib ini untuk menggali sumur Zam-Zam, ditunjukkan tempatnya, lokasinya, dan lalu kemudian digali. Dan keluarlah air tersebut, air Zam-Zam tersebut. Nah, ini kemudian diaku oleh Abdul Muttalib bahwa ini miliknya, milik keluarga dari kabilahnya Bani Hashim. Tapi yang lain memperebutkan, merasa ingin juga memiliki air Zam-Zam tersebut dari kabilah-kabilah yang lainnya. Nah, akhirnya mereka rebutan ya. Dikisahkan Dr. Muhammad Ali As-Salabi itu begitu detail mengisahkan, sampai kemudian Nabi Abdul Muttalib ini dan beberapa kabilah yang lain ini ya, pergi ke Syam ya, ke arah Syam untuk meminta bantuan mengatasi masalah ini ya. Namun dalam perjalanan ketika mereka kekurangan air ya, dan akhirnya mereka sepakat ya, pulang dan menyerahkan hal tersebut kepada Abdul Muttalib, sampai akhirnya keluarga Abdul Muttalib lah yang memegang ya, peran penting dalam mengurus air Zam-Zam ini. Selanjutnya air Zam-Zam itu menjadi milik keluarga kabilah Bani Hashim, keluarga Abdul Muttalib ya. Dan sampai kemudian Nabi Muhammad SAW lahir ya, dan mungkin sampai hari ini ya, Zam-Zam itu tetap mengalir, dan ini luar biasa. Nah, peristiwa ini menjadi semacam bagian dari prolog ya, lahirnya baginda Rasul SAW menjadi utusan Allah SWT yang terakhir. Peristiwa yang kedua adalah benarkah ya, ayahanda baginda Rasulullah SAW itu pernah mau disembelih. Nah, ini sebenarnya lanjutan dari kisah air Zam-Zam tadi, di mana Abdul Muttalib merasa bahwa dirinya terjepit gitu ya, karena tidak punya banyak saudara ya. Lalu kemudian dia pernah bernazar ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia diberikan anaknya 10 orang, nazarnya, dan ini hadisnya riwayatnya sahih ya, dari sebutkan dalam kitab At-Tabari misalnya, dan kemudian Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri juga menuturkan kisah ini. Kata dia, kalau saya memiliki anak 10 orang ya, maka saya akan sembelih salah seorang di antara mereka ya, saya akan sembelih salah seorang di antara mereka. Dan luar biasa ya, akhirnya Allah SWT memberikan karunia kepadanya. Dalam riwayat Ibnu Hisham itu dikatakan dia punya anaknya 16 orang ya, punya anak 16 orang, 10 laki-laki dan 6 orang perempuan. Di antara karakter bangsa Arab ya, mereka selalu menepati janji, termasuk janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia sudah bernazar kalau punya anak 10 orang yang akan disembelih salah seorang di antara mereka. Maka diundilah 10 anak ini, dan yang ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, cikal bakal ayahanda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka digelandanglah, ini bahasa premannya ya, Abdullah kecil ini ya ke Ka'bah ya, untuk kemudian disembelih.
Nah, orang-orang pada protes ya, khususnya dari kabilah Bani Makhzum ya, ibu dari Abdullah ini ya, juga Abu Talib ya, waktu itu juga protes ya. Nah, kata Abdul Muttalib, tapi ini nazar saya. Ya, saya harus memenuhinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan janji. Nah, akhirnya mereka menyarankan untuk menemui seorang semacam ahlun nujum ya, dukun lah begitu kira-kira, dan kemudian disarankan agar Abdullah ini diundi ulang ya dengan 10 ekor unta. Ya, maka ditaruhlah 2 undian ya. Dulu bangsa Arab membuat undian ada semacam tabung ya, dan kemudian dimasukkan anak panah. Nah, di ujung anak panah itu dikasih nama ya. Satu anak panah bertuliskan Abdullah, satu lagi anak panah bertuliskan 10 ekor unta. Diundi, begitu dicabut ya, ternyata yang keluar Abdullah. Artinya harus disisihkan 10 ekor unta. Diundi lagi Abdullah sampai 9 kali. Pada undian yang ke-10 baru nama 10 ekor unta. Nah, itu artinya apa? Abdul Muttalib ya, untuk membayar nazarnya ini dia harus menyembelih 100 ekor unta dan disedekahkan kepada penduduk Makkah, terutama orang-orang yang tidak mampu pada waktu itu. Nah, maka selamatlah Abdullah. Karena itu dalam sebuah hadis ya, disebutkan, ana ibnu Dzabihain, kata Rasul. Saya ini ya putra 2 orang yang pernah mau disembelih. Siapa itu? Ismail yang pernah mau disembelih oleh ayahnya Ibrahim, dan kemudian Abdullah yang pernah mau disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Nah, ini bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memunculkan nabi akhir zaman melalui Abdullah ayahnya. Sebab kalau tidak ya, maka dia akan disembelih dan tidak akan ada baginda Rasulullah. Ya, kita bertemu lagi pada seri berikutnya. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.